Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian. Amin. Baik, di studio sudah hadir pada pagi hari ini Bapak Pendeta Dr. Gunawan Susanto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Gun. Shalom, selamat Pak pagi. Samuel, selamat pagi. Bagaimana kabar baik. Bapak? Baik, puji Tuhan. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Baik pemirsa, sebelum Pendeta Gunawan Susanto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang rindu untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berkarya atas hidup setiap kami anak-anak-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sama-sama kita pujikan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Dengan imanmu mari katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kaulah penghibur kami Tuhan. Saat ku lemah,
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang perkasa Tuhan. Mari dengan segenap imanmu katakan bersama. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, tak kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan pujian hanya bagimu Tuhan. Sungguh kau Tuhan Allah yang hebat, kau Tuhan yang dahsyat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya jemput untuk boleh bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap imanmu kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan Allah yang hebat dan dahsyat. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau dahsyat dan ajaib perbuatanmu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, ajaib dan dahsyat perbuatanmu Tuhan. Sungguh heran dan besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema Seberapa Besar Takaranmu bersama hambanya Bapak Pendeta Dr. Gunawan Susanto. Persilakan Pak Gun.
Puji Tuhan, pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini sesuatu yang menarik, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang sehari-hari bisa kita lihat, yaitu ketika kita pergi ke pasar tradisional. Di situ ada orang yang berjualan dan biasanya di situ ada timbangan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan ukuran yang tadi kita baca. Ukuran atau di dalam bahasa Yunani itu disebut metron. Metron itu berarti ukuran atau meteran atau timbangan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Biasanya kalau kita membeli sesuatu, kita ingin mendapatkan yang lebih, ya. Ya, tolong dikasih lebih dong, kasih murah dikit gitu. Ya, kalau kita membeli makanan misalnya, tolong ditambahin nasinya, tolong ditambahin kuahnya. Ya, kita ingin mendapatkan yang lebih, ya. Memang itu sifat manusia seperti itu. Nah, demikian pun juga di dalam kehidupan ini. Kita seringkali berharap supaya kita mendapatkan berkat yang lebih atau yang sering kita sebut dengan berkat yang berlimpah, ya. Tidak salah kita punya harapan yang sedemikian, kita menginginkan supaya hidup kita bisa mengalami kelimpahan, dan memang itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka itu yang dimaksud adalah domba-domba dari Yesus, yaitu kita semua, supaya kita semua memperoleh hidup, dan bukan hanya memperoleh hidup saja, tetapi mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana rahasianya kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan itu? Ya, bukan hanya cukup untuk diri kita saja, tetapi berlimpah artinya ada sesuatu yang lebih. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana rahasia untuk kita bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Nah, ternyata itu dimulainya dari mindset kita, dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan seperti magic, ya, lalu kita melakukan sesuatu, ya, lalu kemudian secara tiba-tiba kita bisa mendapatkan kelimpahan. Ternyata tidak demikian. Ternyata ada rahasianya. Ada suatu hukum di mana kita harus memenuhi hukum tersebut sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu bisa kita terima dan kita alami, yaitu tergantung pada takaran yang kita miliki atau ukuran yang kita pakai. Di kalimat yang terakhir tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi seberapa besar ukuran atau takaran yang kita miliki, ya. Jadi berapa besar ukuran atau takaran yang kita pakai, itulah yang akan diterapkan kepada kita, ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kalau kita
menginginkan hidup yang lebih, maka milikilah, pakailah ukuran atau takaran yang lebih besar juga, ya. Nah, ada seorang yang bernama Mark Randolph. Dia adalah seorang pendiri dari Netflix, ya. Kita mungkin tahu apa itu Netflix. Nah, dia punya satu prinsip yang berkata demikian. Dia punya satu rules atau aturan. Kalau kita mau sukses, maka salah satu dari tips yang dia berikan adalah lakukan setidaknya 10% lebih dari apa yang diminta, dari apa yang dituntut, ya. Nah, dia menerapkan rahasia itu di dalam dia bekerja. Nah, sehingga kita tahu bahwa Netflix itu demikian sukses, ya. Tadinya dulu itu Netflix itu hanya perusahaan kecil persewaan ini DVD, ya. Tapi kemudian berkembang begitu rupa sampai akhirnya bisa menjadi suatu perusahaan yang film yang demikian meluas di dunia ini. Nah, dia mengatakan seperti itu karena dia tahu apa rahasia sukses itu. Kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau mendapatkan kelebihan, kelimpahan, maka berikan juga secara lebih juga, ya. Banyak orang yang punya pikiran seperti ini. Perusahaan menggajiku hanya minim, ya, pakai upah minimum, ya, upah minimum kota, maka aku pun juga memberikan yang minimum, ya. Ngapain aku nggak mau rugi, ya. Aku dapatnya sedikit, aku juga berikan sedikit, ya. Nah, itulah sebabnya maka orang akan seterusnya seperti itu. Dia akan mendapatkan yang minimum juga, mendapatkan yang sedikit juga, seterusnya. Nah, tetapi di sini ada satu rahasia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan itu adalah sesuatu juga merupakan hukum alam ini. Kalau kita mau mendapatkan lebih, maka berikan juga yang lebih. Berikan jangan yang minimum, tapi berikan yang besar. Itulah takaran kita. Sebab apa yang diberikan kepada kita itu adalah sesuai dengan takaran yang kita pakai. Kalau kita pakai takaran yang kecil, kita pun juga akan mendapatkan yang sedikit. Sedangkan kalau kita pakai takaran yang besar, kita pun juga akan mendapatkan yang banyak sesuai dengan takaran yang kita miliki. Mulainya dari mindset kita, dan itulah yang mesti kita terapkan di dalam hidup kita, dalam bekerja, di dalam kita memperlakukan orang lain, dan sebagainya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Wow, puji Tuhan, luar biasa pemirsa. Pagi hari ini kita belajar bersama bagaimana kita memiliki sebuah takaran yang besar sehingga kita memperoleh berkat yang besar, yang berlimpah dari Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita akan diskusikan bersama, kita kupas lebih dalam lagi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Gunawan Susanto. Pak Gun, menarik sekali pagi hari ini tentang seberapa besar takaranmu. Jadi Bapak sampaikan bahwa semuanya itu dimulai dari mindset ini, Pak. Nah, kita ini ada di dunia yang memang boleh dikatakan ada di dunia sekuler, di tempat pekerjaan kita dan lain sebagainya. Untuk mengubah mindset agar kita ini benar-benar seperti yang Tuhan ajarkan sesuai dengan hukum tadi yang Bapak sampaikan tuh gimana, Pak? Mulai mindset yang benerin dulu ini, Pak Gun. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, ya Pak.
mulai dari diri kita sendiri dalam cara kita bekerja, melayani. Saya pun juga menerapkan itu. Jadi kalau seandainya misalkan kita misalnya harus pulang dari kantor jam 12, maka ya bukan terus jam 12 persis kita langsung buru-buru pulang, tetapi setelah jam 12 kita melakukan tugas kita, lalu mungkin ada hal-hal yang masih perlu kita kerjakan, entah kita mungkin harus beresi kantor kita, entah kita mesti harus ada jadwal untuk besok yang mesti kita rencanakan. Nah, kita bisa buat itu. Nah, baru setelah semua beres, ya memang mungkin entah 15 menit atau 20 menit dari jam kita pulang, nah baru kita pulang. Nah, itulah contoh kecil di mana kita bisa memberi lebih, dan itu kita bisa tularkan kepada orang lain supaya orang lain juga melakukan hal yang sama. Baik. Jadi dimulai dari mindset, dan mindset itu dimulai dari diri kita sendiri ya Pak Gun. Kita nggak bisa minta orang lain melakukannya, sementara kita tidak ada perubahan. Pak Gun, kalau demikian sebetulnya perubahan itu dimulai dari diri kita, kemudian itu berdampak keluar, demikian Pak Gun? Atau kita harus menunggu dulu orang lain berubah nih Pak Gun? Iya, betul. Kalau kita itu tidak bisa mengubah orang lain sebenarnya. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, dan kemudian kita menunjukkan cara kepada orang lain. Kalau orang lain mau menjadi lebih baik, maka seperti inilah caranya, ya. Dan kemudian itu akan menginspirasi orang lain, ya, sehingga orang lain dengan kesadaran sendiri berubah. Kalau kita paksakan orang untuk berubah, ya bisa, mungkin dengan ancaman, mungkin dengan itu insentif, ya, bonus, ya bisa, tetapi itu hanya sementara, sebentar saja. Sebentar dia berubah, mungkin 1 minggu berubah, 2 minggu berubah, tetapi kemudian akan kembali lagi kepada biasanya. Tapi kalau perubahan itu berasal dari kesadaran dia sendiri, ya, maka perubahan itu akan bisa lebih tetap. Ya, demikian pun juga kalau kita mau mendidik anak, ya, mulainya dari kita sendiri sebagai orang tua, ya. Anak itu bisa berubah ketika mereka melihat dari orang tua mereka sebagai patron mereka, ya, sebagai model mereka. Nah, itulah cara pendidikan yang paling baik. Wow, jadi memang harus dimulai dari diri kita ini, pemirsa. Betul. Pak Gun, kalau pagi hari ini ada pemirsa yang mindsetnya itu masih untung rugi nih Pak Gun, ya, masih hitung-hitungan Pak Gun, apalagi dengan Tuhan. Waduh, bahaya sekali kalau kita ini dihitung sama Tuhan. Apa dampaknya kalau kita masih hidup dengan mindset yang lama, yang masih untung-untungan, nggak mau rugi terus ini Pak Gun? Iya, betul. Jadi kalau kita tidak mau rugi, itu artinya ya apa yang kita dapat, misalkan ya, yang kita dapat dari orang lain, dari sekitar kita, entah dari perusahaan atau dari orang yang sekitar kita, saya dapatnya segini, maka saya tidak mau rugi, saya pun juga berikan segini juga, ya. Maka itu berarti adalah yang kita dapat juga akan selamanya, seterusnya segini, ya. Dan hidup kita tidak akan pernah memiliki kelimpahan, ya. Tapi kalau kita mau berubah, mulailah dari diri kita sendiri, ya. Berikan yang lebih, perbesar,
takaran kita, ya. Berikan yang lebih. Maka Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Tuhan itu pasti akan memberikan juga yang lebih. Ya. Ketika kita memberi lebih, maka Tuhan pun juga akan memberi yang lebih juga. Amin, amin. Jadi karena ini mindset ya Pak Gun, ternyata kalau orang hitung-hitungan untung rugi atau boleh dikatakan malah pelit, itu ternyata mindset Pak Gun ya. Jadi ternyata orang kaya belum tentu pelit, orang miskin bisa jadi pelit. Ini gimana Pak Gun? Ya, jadi pelit itu tidak membuat kita jadi kaya, ya. Ya, seperti firman Tuhan katakan ya, ada orang yang menghemat begitu rupa tetapi juga tetap miskin, tapi ada orang yang menabur harta tetapi bertambah kaya, ya. Itu firman Tuhan, itu benar. Ya. Jadi kalau kita itu pelit, maka kita sudah membuat takaran dalam diri kita sendiri. Ya, aku takaranku ya segini ini, ya. Maka Tuhan ya memberinya segitu, karena Tuhan tidak akan memberikan yang lebih kecuali takaran kita yang kita ubah. Ya. Itu. Baik, jadi pagi hari ini pemirsa, jangan nunggu kaya untuk kita ini bisa memberikan takaran yang lebih ya Pak Gun. Ya. Harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Kalau mana kita sekarang ini ada, mulailah dengan memperbesar takaran kita, ya. Gitu. Jadi dimulai dari sekarang. Dari Pak, sekarang. Saya setuju sekali pemirsa, karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Mungkin dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita ingin diberkati berlimpah, tetapi mindset kita, pandangan kita, pola pikir kita tidak berubah. Ya sama saja pemirsa, bahwa kita ini tidak diberkati. Meskipun janji Tuhan diberkati ya Pak Gun, itu nggak akan terjadi. Ya, punya mindset yang lama. Tuhan berjanji memberkati, tetapi seberapa besar berkat itu datang kepada kita tergantung pada takaran yang kita bawa itu. Ya. Baik. Itu rahasianya. Baik. Nah, Pak Gun, ketika Tuhan Yesus berkata, berilah suatu takaran yang baik, yang bisa kita berikan, apakah ini sebetulnya memang gambaran dari teladan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri Pak Gun? Tapi jangan dijawab, nanti Pak Gun akan memberikan ulasannya setelah jeda pariwara. Kami segera kembali. Ya, baik pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38 yang berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Pak Gun, saya sangat tertarik sekali dengan ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apakah memang ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, Tuhan pun juga sudah melakukan firman ini Pak? Iya, betul. Tuhan sudah memberikan teladan, contoh ya, bagaimana dia memberikan hidupnya buat kita semua. Dia berikan bukan berikan yang lebih baik, tapi dia berikan segala-galanya untuk kita sampai habis, sampai selesai, tuntas semuanya, sehingga dosa-dosa kita bisa ditebus oleh pengorbanan Kristus, sehingga kita bisa meyakini bahwa tidak ada satu hutang sedikit pun yang tersisa, ya. Tidak ada satu dosa atau kesalahan apapun yang tidak bisa ditebus, yang tidak bisa diampuni, tidak ada. Amin. Ya, semuanya telah dibayar lunas oleh Kristus Yesus. Nah, karena apa? Dia memberikan, ya, apa yang terbaik, ya, hidupnya sendiri, nyawanya sendiri,
Dan sebab itulah maka kita mendapatkan keselamatan yang tak terbatas itu sedemikian luar biasanya. Amin. Nah, sekarang semuanya itu sudah diberikan pada kita, ya. Satu teladan yang baik telah diberikan pada kita, keselamatan telah diberikan kepada kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus minta kepada kita, sekarang berikan yang lebih baik dari yang kamu bisa, lebih baik dari yang saat ini kamu sudah lakukan, supaya kita itu ada kemajuan menjadi lebih baik lagi, hidup kita menjadi lebih berlimpah lagi. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Baik, wow, puji Tuhan. Pak Gun, kalau pada pagi hari ini ada pemirsa yang sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, mungkin mereka sedang mencari keselamatan dalam hidup ini. Apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Apakah keselamatan itu juga diberikan untuk pemirsa yang pagi hari ini juga sedang menghadapi masalah, persoalan, dan mencari keselamatan jiwanya ini, Pak Gun? Betul, kepada siapapun juga yang saat ini mungkin sedang bergumul, sedang mencari suatu jawaban di dalam kehidupan para pemirsa. Tuhan Yesus telah menyediakan jawaban itu buat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus telah berikan, Tuhan Yesus telah sediakan semuanya yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tinggal Bapak Ibu menerima dengan percaya, menerima dan percaya, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tadi kuncinya percaya ya Pak. Percaya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemirsa pagi hari ini Pak untuk mereka melangkah lebih lagi percaya kepada Tuhan? Tindakan iman. Ya, tindakan iman yaitu dengan taat kepada firman Tuhan. Datang kepada Tuhan ya di dalam ibadah, ya, datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan. Ya, saya yakin ketika kita datang di dalam ibadah, kita mendengar firman Tuhan dan kita membuka hati kita, maka Roh Kudus akan berbicara kepada kita secara khusus sesuai dengan pergumulan yang kita hadapi. Dan ketika Tuhan atau Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mengingatkan kita tentang sesuatu yang harus kita kerjakan, maka belajarlah untuk taat, lakukan itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita, maka kita akan beroleh kemerdekaan, ya, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita dari apapun juga, dari segala belenggu, segala beban yang mengikat kita. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Ketika kita percaya dan kita taat kepada kebenaran itu, maka kita akan beroleh kemerdekaan. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Jadi pemirsa, hidup kita diselamatkan. Saat kita hidup di dunia ini pun kita diberkati ya Pak Gun. Jadi Amin. Tadi Bapak sampaikan bahwa Tuhan bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Setelah berlimpah, terus apa ini Pak selanjutnya? Apakah ada maksud tujuan setelah kita diberkati berlimpah itu sebetulnya untuk apa ini Pak Gun? Ya, Tuhan itu memberkati berlimpah, tujuannya ya, dia itu seperti dia sudah pesankan kepada bapak orang beriman, yaitu Abraham. Aku akan memberkati engkau, ya, membuat engkau jadi bangsa yang besar, ya. Dan memang Tuhan sudah memberkati Abraham. Tetapi di ujung pesan itu adalah Tuhan berkata supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan inilah luar biasa.
kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita menjadi berkat buat orang lain, maka kita tidak akan pernah berkekurangan, karena berkat itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Danau Galilea. Ya, air masuk, air disalurkan dan tidak pernah kekurangan air, tidak pernah kering, walaupun Danau Galilea itu mengalirkan air terus, tetapi dia pun juga terus mendapatkan pasokan air dari atas. Ya, bedanya dengan laut mati, Pak. Nah, laut mati itu tidak mengalir keluar, hanya menampung saja. Akibatnya ya tidak ada kehidupan di dalam laut mati, ya, karena kadar garamnya sangat tinggi, ya, sehingga ikan pun tidak bisa hidup di situ, ya, jadi laut mati. Nah, itu gambaran dari orang yang hanya mau diberkati tetapi tidak mau menyalurkan kepada orang lain. Waduh, ternyata bahaya nih pemirsa, kalau kita sudah diberkati berlimpah, tidak bisa menyalurkan, jadi laut mati ya Pak. Tapi kalau kita diberkati terus menjadi penyalur, jadi tolernya Tuhan, menjadi sarananya Tuhan, kita akan memiliki kehidupan baru. Pak Gun, kalau ada pemirsa yang pagi hari ini dia ingin menyalurkan berkat itu, harusnya kemana ini Pak Gun? Ya, bisa kemana saja. Salurkan berkat untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja ataupun mungkin yayasan penginjilan, misi. Bisa juga untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, anak-anak yang butuh beasiswa, atau orang-orang yang sedang sakit tetapi tidak punya biaya untuk berobat, ya, manapun bisa. Ya, ya. Baik, jadi pagi hari ini mari pemirsa kita temukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti memberkati kita. Nanti Pendeta Dr. Gunawan Susanto akan berdoa, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita memberikan takaran yang terbaik dalam hidup kita. Menarik sekali. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Dr. Gunawan Susanto akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak. Jadi apa yang kita renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin hidup kita itu berlimpah, bukan hanya berlimpah dengan harta, tetapi berlimpah dengan sukacita, kebahagiaan, ya, keberhasilan dan yang lain-lainnya, maka milikilah takaran yang lebih. Artinya kita jangan hanya memakai takaran kita itu dari apa yang kita terima dari orang lain atau dari lingkungan kita, sehingga kita itu punya prinsip, aku diberi sedikit, aku diberi minimal, maka aku pun juga memberi minimal. Jangan pakai prinsip seperti itu, sebab kalau kita pakai prinsip seperti itu, kita akan selamanya akan mendapatkan berkat yang seperti takaran yang kita miliki. Tetapi kalau kita ingin kita mendapatkan kelimpahan, maka ubahlah takaran kita, perbesar takaran kita. Artinya kita berikan lebih dari apa yang orang lain berikan kepada kita. Ya, bukan hanya mungkin secara materi, tetapi mungkin juga secara perlakuan, sikap. Andaikan misalkan orang lain tidak memperlakukan kita dengan ramah, cobalah kita berikan keramahan kepadanya. Saya yakin ketika kita memberi yang lebih, kita pun akan mendapatkan yang lebih, bukan dari orang yang kita beri, tetapi dari orang lainnya. Karena Tuhan itu adil, Dia memberikan apa yang terbaik untuk kita. Jika kita mempunyai, kita ingin memperbesar
kapasitas atau takaran yang kita miliki. Hanya kesediaan kita, kerelaan kita untuk kita dipakai Tuhan, untuk memakai hidup kita ini, memberkati orang lain. Hanya ketika hidup kita ingin kita pakai untuk memberkati orang lain, maka berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik pemirsa, jika ada di antara Anda yang pada pagi hari ini Anda sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, sakit, penyakit, dengarkan firman yang berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Pendeta Dr. Gunawan Susanto akan berdoa untuk kita semuanya. Silakan Pak Gun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami. Amin. Untuk kami boleh taat kepada kebenaran firman-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa, jika ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan ya Tuhan, apapun pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi, mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan dengan kesehatan mereka, saat ini ada yang mengalami sakit, penyakit. Tuhan, mari Engkau jamah mereka ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kemurahan-Mu, berikan kelimpahan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Hamba-Mu berdoa, mari ya Tuhan, Engkau letakkan tangan-Mu ya Tuhan ke atas pekerjaan mereka, atas usaha yang mereka lakukan, atas pundi-pundi mereka ya Tuhan, keuangan mereka, Tuhan jamah ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Apapun pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan dan melihat ya Tuhan siaran ini, Tuhan memberkati mereka. Amin. Tuhan memperluas kapasitas mereka ya Tuhan. Tuhan memperlebar ya Tuhan wilayah mereka. Amin. Ya Tuhan, Engkau menambah-nambahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh ya Tuhan dipakai untuk menjadi berkat, untuk memberkati pekerjaan-Mu, untuk memberkati misi, untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kepadamu. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu semua, ke atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Gun, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Tuhan berkati. Pemirsa, saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bersama-sama ya kita mau menari bagi Tuhan Allah kita. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan bersama, katakan bila Tuhan keras melanda hidupku,
bagi Tuhan. Berkat Tuhan mari itulah kan kagum oleh kasih-Nya. Oh berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Mari sekali lagi katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan niscaya kagum oleh kasih. Bersama katakan. Berkat Tuhan mari itulah kan kagum oleh kasih-Nya. Oh berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Mu begitu dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama bertepuk tangan di atas. Boleh bersama-sama menari. Bersama serukan. Jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang bersama. Dalam Tuhan masa depan sungguh. Sekali lagi Filipi, jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang setia. Britania jangan sampai resah, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oh berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Paling jemaat saja boleh katakan berkat Tuhan. Saya ingin dengar suara jemaat Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi yang di balkon. Jangan kalah dengan suara yang di depan, di bawah.